Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan mengajar teman-teman tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Baik, saya akan memulai materi saya. Materi saya tentang Yesus menyembuhkan orang sakit. Mengapa Yesus menyembuhkan orang sakit? Karena Yesus itu penuh kasih. Yesus itu penuh penolong, dan Yesus ingin menolong orang yang menderita. Penyembuhan adalah tanda bahwa kerajaan Allah hadir di tengah-tengah kita. Seperti terdapat di kitab Injil Lukas, ceritanya Yesus menyembuhkan banyak orang. Seperti orang buta dapat melihat, orang lumpuh bisa berjalan, orang sakit kulit disembuhkan. Semua itu menunjukkan kasih Allah kepada kita bahwa Dia itu bisa menyembuhkan orang. Karena Yesus adalah Mesias Allah, juru selamat kita manusia. Dialah yang maha kuasa, Dia yang maha pemberi, maha pengasih, maha penyayang, dan Dialah yang menghapus dosa kita. Ketika kita berbuat dosa, Dialah yang menebus dosa kita. Saya lanjut. Apa artinya bagi kita? Artinya bagi kita itu karena Allah peduli pada kita. Yesus ingin kita percaya dan datang kepadanya. Kita juga dipanggil membawa kebaikan kepada orang lain. Jadi kita itu harus peduli apa yang Allah peduli kepada kita. Kita harus peduli kepada sesama kita yang membutuhkan kita. Kita harus membawa kebaikan kepada orang lain, tidak boleh membawa keburukan kepada orang lain. Kerajaan Allah dalam penyembuhan. Seperti di kerajaan Allah tidak ada sakit dan penderitaan. Di dalam surga itu Yesus tidak ada orang yang sakit maupun yang menderita. Di kerajaan itu orang-orang itu tuh tidak ada yang menderita sakit, tidak ada yang menderita karena kelaparan, karena Tuhan itu telah memberi mereka kehidupan yang sangat baik dan layak untuk mereka hidup di surga. Yang kedua, setiap kali Yesus menyembuhkan itu tanda kerajaan Allah hadir. Kalau Yesus menyembuhkan kita, menyembuhkan orang yang sakit, pasti Yesus itu selalu hadir di dalam diri kita. Yesus pasti menolong kita dalam kesusahan apapun. Yesus pasti hadir saat kita membutuhkan Dia, Dia selalu hadir di tengah-tengah kita. Yang ketiga, Yesus menunjukkan bahwa Allah mau memberikan damai dan sukacita. Jadi Yesus menunjukkan kepada kita harus memberi damai dan sukacita kepada orang-orang di sekitar kita. Kita jangan memberi orang itu keburukan, kejahatan. Kita harus memberikan damai dan sukacita di KOB kita, di masyarakat kita, dan di orang-orang di luar sana. Itu Yesus sudah menunjukkan bahwa kita harus memberikan damai dan sukacita kepada semua orang. Contohnya di kehidupan sehari-hari kita. Yang pertama itu menolong teman yang sedih. Cara menolong teman yang sedih, yang saya pahami, menolong teman yang sedih itu seperti teman itu dia baru saja kehilangan orang tuanya, orang yang dia sayangi. Dia tidak mau, maksudnya tidak lagi bergaul dengan teman-teman karena ia merasa sendiri. Dia tuh mau bergabung, dia rasa sedih karena dia barusan kehilangan orang tuanya. Cara kita menolong teman yang barusan kehilangan orang tuanya, kita harus mendekatkan dia, support, bikin dia bahagia lagi, menghibur dia. Caranya kita
mengajak dia bermain, mengajak dia keliling-keliling, contohnya pergi ke tempat-tempat yang indah, sepertinya tempat-tempatnya seperti wisatawan, seperti mengajak dia ke pantai atau tempat doa di Gua Meria untuk mendoakan orang tuanya. Kita harus support, selalu ada di dekatnya. Itu menolong teman yang sana sakit, contohnya yang saya sudah jelaskan. Yang berikut, mendoakan orang sakit. Contoh mendoakan orang sakit itu, kita mendoakan melalui pribadi kita, intensi untuk orang sakit di gereja, doa cara pribadi kita, atau kita berdoa dalam KOB kita mendoakan orang sakit. Contohnya di KOB kami, kalau saya memimpin doa, saya selalu mendoakan satu peristiwa untuk orang-orang sakit. Yang kedua, bersikap baik dan tidak membuli teman. Contoh bersikap baik dan tidak membuli teman itu, kita tidak boleh mengejek teman. Dia itu jelek, jangan teman dengan dia. Dia itu bodoh, jangan bergaul dengan dia. Kita bersikap baik dan tidak membuli teman itu, kita tidak memilih-milih teman. Kita harus merangkul teman. Jika orang membuli teman, kita harus memberi nasihat kepada teman itu. Kita tidak boleh membuli sama teman, karena kita manusia biasa. Kita pasti mempunyai kekurangan dan kelebihan. Ketika teman kita yang kita bully, dia mempunyai kelebihan yang kita tidak bisa. Contohnya, dia suara bagus. Kita suara jelek. Pasti dia tuh punya kelebihannya di situ. Contohnya dia tidak tahu membaca. Kita tidak boleh membulinya, karena kita sebagai bersikap baik, kita harus membantunya cara membaca, membantunya cara menulis, dan tidak memboleh memilih-milih teman. Dan kita harus merangkul teman-teman kita. Yang terakhir, berbuat kasih seperti Yesus. Karena yang materi yang saya ajarkan, itu kita harus berbuat kasih seperti Yesus. Itu tuh cara kita membantu orang, cara kita merangkul teman-teman kita yang kesusahan. Saat apa yang kita miliki, kita harus berbagi orang-orang yang sedang menderita. Berikut kesimpulan dari saya, Yesus itu menyembuhkan orang sakit karena ia penuh kasih. Penyembuhan adalah tanda kerajaan Allah kepada kita, dan kita diminta meniru kasih Yesus setiap hari. Jadi kesimpulan yang saya sebutkan ini, itu Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus seperti dia. Kita harus membantu orang penuh kasih, tidak membalaskan imbalan. Saat kita membantu orang, orang itu harus membayar kita upah. Kita tidak boleh seperti itu.